Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yoel 2 ayat 23 sampai 27. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang janji pemulihan dari Tuhan. Ketika umat Tuhan mengalami masa sulit, kehancuran, dan kehilangan, Tuhan datang membawa pengharapan. Mari kita baca bersama Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan, Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Sahabat terkasih, ayat ini dibuka dengan ajakan untuk bersukacita. Menariknya, sukacita ini datang bukan karena keadaan sudah sempurna, melainkan karena Tuhan sedang bekerja. Hujan awal musim adalah lambang pemeliharaan Tuhan. Bagi bangsa Israel, hujan sangat penting untuk kehidupan dan panen. Tanpa hujan, tanah menjadi kering. Tanpa hujan, tidak ada hasil. Secara rohani, ini berbicara tentang kehidupan kita juga. Ada masa ketika hati terasa kering, doa terasa hambar, iman terasa lemah. Tetapi Tuhan sanggup mencurahkan hujan rohani untuk menyegarkan kembali hidup kita. Jika hari ini hati kita terasa kering, mari kita ingat, Tuhan masih sanggup memulihkan. Yoel 2 ayat 24. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Sahabat terkasih, ini adalah gambaran kelimpahan. Dari kekurangan menjadi kecukupan, dari kekosongan menjadi kepenuhan. Inilah cara Tuhan bekerja. Tuhan tidak hanya cukup untuk menolong kita bertahan. Tuhan sanggup membawa kita masuk dalam pemulihan yang berlimpah. Kadang kita berpikir, Tuhan, asal aku bisa selamat saja. Tetapi Tuhan seringkali menyediakan lebih dari yang kita bayangkan. Dia adalah Bapa yang baik. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Sahabat terkasih, ini adalah ayat yang sangat terkenal. Tuhan berbicara tentang pemulihan atas tahun-tahun yang hilang. Bukan hari, bukan minggu, tetapi tahun-tahun. Berapa banyak orang yang hidup dalam penyesalan? Menyesal karena keputusan yang salah? Menyesal karena masa lalu? Menyesal karena merasa terlambat. Tetapi firman Tuhan berkata, Aku akan memulihkan. Manusia tidak bisa memutar waktu, tetapi Tuhan sanggup menebus waktu yang hilang. Tuhan bisa memakai sisa perjalanan hidup untuk menghasilkan sesuatu yang indah. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Yoel 2 ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sahabat terkasih, pemulihan Tuhan tidak berhenti pada berkat jasmani. Tujuan akhirnya adalah penyembahan. Tuhan memulihkan hidup kita supaya hati kita kembali kepadanya. Kadang dalam masa sulit,
fokus kita hanya pada masalah. Tetapi saat Tuhan memulihkan, hati kita belajar berkata, "Tuhan, Engkau sungguh baik." Pemulihan sejati selalu membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bukan sekedar menerima berkat, tetapi mengenal Sang Pemberi berkat. Yoel 2 ayat 27. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini, Tuhan, adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sahabat terkasih, ini puncak dari semuanya. Tujuan terbesar Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah kita. Tujuan terbesarnya adalah supaya kita mengenal Dia, bahwa Dia hadir, bahwa Dia setia, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Sahabat terkasih, mungkin hari ini ada area hidup kita yang terasa rusak. Mungkin ada kehilangan yang masih menyakitkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan sanggup memberi hujan pada musim kering. Tuhan sanggup membawa kelimpahan dari kekurangan. Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun yang hilang. Tuhan ingin membawa kita semakin dekat kepadanya. Apapun keadaan kita hari ini, jangan kehilangan harapan. Bersama Tuhan selalu ada pemulihan. Dan ketika Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil baginya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau melihat setiap hati yang sedang mendengar pembacaan firman Tuhan ini. Bagi mereka yang sedang lelah, kuatkanlah. Bagi mereka yang sedang kecewa, hiburkanlah. Bagi mereka yang merasa kehilangan banyak hal, berikan pengharapan baru. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Pulihkan hati kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan iman kami, pulihkan masa depan kami. Ajari kami untuk tetap percaya kepadamu, bahkan ketika kami belum melihat hasilnya. Kami mau berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, bersama Tuhan tidak ada yang terlambat untuk dipulihkan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.